rumus matabi'i yang di kotak warna hijau di samping. Alif lam qamariyah. Nah, karena di sini ada alif lam yang berjumpa dengan huruf qamariyah, yakni huruf mim. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saudara semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, dipermudah segala urusannya, dikabulkan segala hajatnya, dan senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah saudara semuanya, kita kali ini akan kembali lagi belajar membaca Al-Qur'an dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan. Semoga dengan adanya belajar membaca Al-Quran dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, saudara semuanya yang berniatan untuk memperbaiki bacaan Al-Qurannya, yang belum lancar bisa segera lancar dalam membaca Al-Quran. Kemudian juga yang masih belum memahami tentang ilmu tajwid sehingga secepatnya bisa paham tentang ilmu tajwid, kemudian bacaan Al-Qurannya dapat menjadi baik, enak didengar, tajwidnya bagus, kemudian bisa lancar. Nah, baik, langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Kita kali ini akan belajar membaca Al-Qur'an dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, yakni pada surah Al-Baqarah ayat 161. Di sini akan kami bacakan terlebih dahulu dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullah alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Baik, sekarang kita bahas tentang tajwidnya dengan pelan-pelan. Yang pertama di sini ada huruf nun bertasydid. Perhatikan di samping, huruf nun bertasydid, huruf mim bertasydid, hukumnya gunnah musyaddadah. Jadi kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf nun bertasydid, huruf mim bertasydid, itu hukumnya gunnah musyaddadah dengan catatan. Perhatikan di bawahnya itu. Nah, itu sengaja kami buat catatan di bawahnya itu supaya saudara semuanya tidak keliru nanti dalam membedakan nun bertasydid dan mim bertasydid yang hukumnya gunnah musyaddadah. Itu nun bertasydid, mim bertasydid hukumnya gunnah musyaddadah dengan catatan di bawahnya itu di belakang huruf nun atau huruf mim yang bertasydid itu ada huruf yang memiliki tanda baca fathah atau tanda baca kasrah atau tanda baca dhammah. Nah, perhatikan di sini, ini nun bertasydid nih. Di bawahnya ada huruf yang memiliki tanda baca kasrah. Nah, baris ke bawah ini disebut juga dengan tanda baca kasrah. Nah, berarti ini hukumnya gunnah musyaddadah. Nah, cara bacanya itu digunakan atau didengungkan. Jadi suaranya itu kita tahan, kita panjangkan. Panjangnya itu 2 hingga 3 harakat atau kira-kira 2 hingga 3 ketukan. Innalladzi. Nah, kemudian di sini alladzi. Ini nama hukum bacaannya yakni alif lam syamsiyah. Nah, karena ada alif lam yang berjumpa dengan huruf syamsiyah yakni huruf lam. Nah,
Kemudian zi dibaca panjang. Nah, perhatikan rumus matobi'i yang di kotak warna hijau di samping. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf ya sukun, ini huruf ya tanda sukun atau tanda mati seperti ini. Nah, nih. Kemudian di belakang huruf ya sukun itu ada huruf yang memiliki tanda baca kasroh. Nah, maka huruf apapun itu, jika dia memiliki tanda baca kasroh dan posisinya itu tepat berada di belakang huruf ya sukun, maka dibaca panjang. Maka dibaca panjang. Matobi'i panjangnya itu 2 harakat atau kira-kira 2 ketukan. Innalladzina kafaru. Ru huruf ro dibaca tafkhim, dibaca tebal karena dia memiliki tanda baca dhammah. Nah, tanda baca dhammah itu seperti ini nih. Tanda baca dhammah atau harakat dhammah. Maka ro dibaca tebal. Kafaru. Nah, seperti itu. Jadi lidah kita itu terangkat ke atas. Kafaru. Nah, seperti itu. Kafaru. Kemudian ru dibaca panjang. Perhatikan rumus matobi'i yang di kotak warna kuning yang di tengah. Apabila kita membaca Al-Quran, ya, kemudian berjumpa dengan huruf wa sukun. Nah, kemudian apabila huruf yang posisinya itu tepat berada di belakang huruf wa sukun, apabila dia memiliki tanda baca dhammah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf wa sukun. Nah, tanda sukun itu seperti ini. Di belakangnya ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah. Huruf apapun itu, jika dia memiliki tanda baca dhammah dan posisinya tepat berada di belakang huruf wa sukun, maka pasti dibaca panjang. Nah, ini namanya matobi'i, panjangnya itu 2 harakat atau kira-kira 2 ketukan. Kafaru wa ma dibaca panjang. Perhatikan rumus matobi'i yang di kotak warna merah. Kalau kita membaca Al-Quran, kemudian berjumpa dengan alif, nah, ini alif yang disambung dengan huruf mim. Kemudian apabila huruf yang posisinya itu tepat berada di belakang huruf alif, apabila dia memiliki tanda baca fathah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini ada alif, di belakangnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf yang memiliki tanda baca fathah, huruf apapun itu, jika posisinya tepat berada di belakang huruf alif, dibaca panjang. Nah, maka ma dibaca panjang. Matobi'i panjangnya 2 harakat atau kira-kira 2 ketukan. Wa ma tu wa hum. Nah, kemudian di sini ada huruf wa sukun. Ini huruf wa, tanda sukun itu seperti ini. Nah, perhatikan rumus matobi'i yang di kotak warna kuning. Penjelasannya sama dengan ini. Nah, kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf wa sukun, kemudian di belakangnya ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah, nah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Maka tu dibaca panjang. Matobi'i panjangnya 2 harakat atau kira-kira 2 ketukan. Wa ma tu wa hum. Hum mim sukun berjumpa dengan huruf kaf. Nah, perhatikan di samping, hukum mim sukun itu ada 3. Sekarang fokus yang nomor 3. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf mim sukun, ini mim tanda sukun atau tanda mati itu seperti ini. Kemudian di depan huruf mim sukun bukan huruf ba, bukan huruf mim, maka semua hukumnya namanya izhar syafawi. Nah, maka wahum ini hukumnya izhar syafawi. Jadi dibaca jelas, tidak didengungkan. Jadi jangan ditahan suaranya, jangan dipanjangkan, pendek saja. Wahum kuffar. Fa dibaca panjang. Perhatikan lagi rumus matobi'i yang di kotak warna merah. Nah, kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan alif, ini alif. Kemudian apabila huruf yang posisinya itu tepat berada di belakang huruf alif, apabila dia memiliki tanda baca fathah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Nah, maka ini alif, di belakangnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka fa dibaca panjang. Matobi'i panjangnya 2 harakat atau kira-kira 2 ketukan. Wahum kuffarun ula. Kemudian tanwin berjumpa dengan huruf hamzah. Loh, kok ini huruf hamzah bukankah ini huruf alif? Perhatikan, kalau kita membaca Al-Quran di Al-Quran Mushaf Indonesia, apabila berjumpa dengan alif yang memiliki tanda baca, ini alif, ini ada tanda bacanya, ini alif, ini ada tanda bacanya, maka itu adalah huruf hamzah. Nah,
Maka kalau ada alif yang memiliki tanda baca atau memiliki harokat, maka itu adalah huruf hamzah. Tanwin berjumpa dengan huruf hamzah. Namun sebelum itu perhatikan dulu di samping. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin. Tanda baca tanwin itu ada 3. Baris 2 di atas namanya fathah tain, baris 2 di bawah namanya kasrah tain, yang satunya itu namanya dhammah tain. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin, maka perhatikan huruf di depannya, maka terjadilah suatu hukum tajwid. Nah, contohnya seperti ini. Ini tanda baca tanwin, kita perhatikan huruf di depannya. Huruf di depannya ini adalah huruf hamzah. Kita lihat di samping, huruf hamzah termasuk kepada huruf izhar halqi. Maka tanwin berjumpa dengan hamzah, hukumnya izhar halqi. Maka dibaca jelas, tidak berdengung. Jadi jangan dipanjangkan, dibaca pendek. Wahum kuffarun ula, seperti itu. Kemudian u tidak dibaca panjang. Jadi ini bukan huruf waw mad, bukan. Jadi u tidak dibaca panjang. Kemudian la dibaca panjang. Perhatikan tanda mad yang 1, 2, 3 sampai 4. Sekarang perhatikan dulu yang nomor 1. Apabila kita membaca Al-Quran kemudian berjumpa dengan alif kecil yang berdiri di atas suatu huruf, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf lam, di atasnya ada alif kecil, maka huruf lam dibaca panjang. Pada awalnya namanya mad tabi'i, akan tetapi mad tabi'inya itu berjumpa dengan hamzah nih, tapi masih di satu kata, maka namanya berubah menjadi mad wajib muttasil. Nah, panjangnya itu 5 harokat atau kira-kira 5 ketukan. 1, 2, 3, 4, 5. Ulaika alaihim. Kemudian di sini mim sukun berjumpa dengan huruf lam. Nah, perhatikan lagi di samping. Hukum mim sukun atau mim mati itu ada 3. Fokus lagi yang nomor 3. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf mim sukun seperti ini, di depannya bukan huruf ba, di depannya bukan huruf mim, maka semua hukumnya namanya izhar syafawi dan dibaca tidak berdengung. Jadi dibaca jelas. Alaihim la'natullah, seperti itu. Kemudian di sini ada kalimat Allah. Nah, jadi kalau kita membaca Al-Quran, ini penting sekali untuk diingat. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan kalimat Allah, kemudian di belakang kalimat Allah, di belakangnya sini itu hurufnya memiliki tanda baca dhammah. Tanda baca dhammah seperti ini atau memiliki tanda baca fathah seperti ini. Nah, maka kata Allah itu kalimat Allah ya, kalimat Allah dibaca tebal. Nah, dibaca tabkhim, dibaca tebal. Maka dibaca karena ini kalimat Allah di belakangnya ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah, maka dibaca tebal, maka dibaca la'natullah. Jangan dibaca la'natullah, jangan, tapi dibaca la'natullah seperti itu. Kemudian di sini ada alif lam syamsiyah. Nah, karena ada alif lam yang berjumpa dengan huruf lam, maka ini adalah alif lam syamsiyah. Huruf syamsiyahnya yakni huruf lam. Nah, perhatikan di samping itu huruf syamsiyah itu ada 14, salah satunya huruf lam. Maka lamnya ini dileburkan dia. Cara membacanya itu diidghamkan. Nah, jadi lam yang di sini tidak dibaca. Yang di sini baru dibaca. La'natullahi wal malah. Kemudian kalimat Allah dibaca panjang. Nah, perhatikan tanda mad yang di bawah itu yang 1, 2 sampai 4. Perhatikan nomor 1. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan alif kecil yang berdiri di atas suatu huruf, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini ada alif kecil yang berdiri di atas kalimat Allah ini, maka kalimat Allah dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. La'natullahi wal malaikah. Kemudian kalau nanti saudara misalkan pas pergi ke tanah suci atau pas buka HP kemudian membaca Al-Quran Mushaf Madinah, nah itu di atas kalimat Allah tidak ada alif kecil seperti ini, maka kalimat Allah harus tetap dibaca panjang. Nah, jadi itu tambahan saja untuk diingat. Kemudian wal mala di sini ada alif lam qamariyah. Nah,
Karena di sini ada alif lam yang berjumpa dengan huruf qamariyah, yakni huruf mim. Nah, maka lam ini dibaca jelas, jadi diizharkan. Wal mala, jadi lamnya itu dibaca wal mala. Nah, kemudian la dibaca panjang. Nah, perhatikan rumus mad tabi'i. Mohon maaf, perhatikan tanda mad yang 1 sampai 4 di bawah. Perhatikan ini nomor 1. Apabila kita membaca Al-Quran berjumpa dengan alif kecil yang berdiri di atas suatu huruf, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini lam, di atasnya ada alif kecil, maka lam dibaca panjang. Kemudian pada awalnya mad tabi'i, akan tetapi mad tabi'anya berjumpa dengan hamzah nih, tapi masih di satu kalimat atau di satu kata, maka namanya berubah menjadi mad wajib muttasil, panjangnya 5 harokat atau kira-kira 5 ketukan. Wal malaikati wan nah. Kemudian di sini ada alif lam berjumpa dengan nun. Nah, maka ini adalah alif lam syamsiyah, karena alif lam berjumpa dengan huruf syamsiyah. Huruf syamsiyahnya huruf nun. Maka alif lam tidak dibaca, jadi dia dilebur. Ada tapi dianggap tidak ada. Maka ini dibaca wanna, langsung ke nunnya, wannasi ajma'in. Kemudian nun bertasydid. Nun bertasydid hukumnya adalah gunnah musyaddadah. Perhatikan lagi di samping. Nun bertasydid, mim bertasydid hukumnya gunnah musyaddadah, dengan catatan di belakang huruf nun atau huruf mim bertasydid itu ada huruf yang memiliki tanda baca fathah atau tanda baca kasrah atau tanda baca dhammah. Ini nun bertasydid, di belakangnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Baris ke atas disebut juga dengan tanda baca fathah. Berarti nun ini adalah gunnah musyaddadah, maka dibaca gunnah, jadi dibaca berdengung. Dengungnya itu 2 hingga 3 harokat, jadi dipanjangkan 2 hingga 3 harokat. Wanna, kemudian nah dibaca panjang. Perhatikan lagi rumus mad tabi'i yang di kotak warna merah. Apabila kita membaca Al-Quran berjumpa dengan alif, kemudian di belakang alif ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini alif yang disambung dengan huruf nun. Huruf nun memiliki tanda baca fathah, maka huruf nun dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Wan nasi ajma'in. Nah, kemudian ini ada huruf jim, dia sukun. Tanda sukun tuh seperti ini. Huruf sukun itu biasa disebut juga dengan huruf mati. Perhatikan di samping. Huruf qalqalah itu ada 5. Salah satunya huruf jim. Jadi kalau dia sukun atau sebab disukunkan, maka dipantulkan cara bacanya. Maka ini jim sukun dipantulkan. Aj mantul seperti itu. Jangan dibaca seperti ini. Ajma'in jangan, tapi dipantulkan. Ajma'in. Nah, seperti itu. Kemudian in dibaca panjang. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak warna hijau. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf ya sukun, ini huruf ya tanda sukun atau huruf tanda mati itu seperti ini. Kemudian di belakang ya sukun ada huruf yang memiliki tanda baca kasroh, huruf apapun itu. Jika dia memiliki tanda baca kasroh dan posisinya tepat berada di belakang huruf ya sukun, maka dibaca panjang. Maka in dibaca panjang. Pada awalnya namanya mad tabi'i, akan tetapi mad tabi'inya itu berjumpa dengan huruf yang kita sukunkan, maka namanya berubah menjadi mad arid lis sukun. Mad arid lis sukun panjangnya itu boleh 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan, 1, 2, boleh 4 harokat atau kira-kira 4 ketukan, hingga 6 harokat atau kira-kira 6 ketukan. Nah, yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Ajma'in, maka dibaca ajma'in, jangan dibaca ajma'ina, jangan, tapi dibaca ajma'in. Nah, seperti itu. Mana huruf yang kita sukunkan? Huruf nun. Kenapa huruf nun kita sukunkan? Jadi kalau kita membaca Al-Quran kemudian kita berhenti atau berwakaf tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, maka huruf tersebut harus disukunkan atau dimatikan. Ini kita berhenti tepat di huruf nun. Huruf nun tidak dibaca panjang, maka huruf nun kita matikan. Maka dibaca ajma'in. Berhenti di huruf nun tidak dibaca panjang, maka huruf nun kita matikan. Ajma'in. Seperti itu. Kemudian di sini ada tanda wakaf
berbentuk lam alif. Nah, ini artinya waqaf mamnu'. Nah, jadi maksudnya itu kalau berjumpa tanda waqaf seperti ini, itu dilarang berhenti atau dilarang berwakaf. Nah, tapi ada pengecualian, Kalau misalnya waqaf mamnu' ini berada di akhir sebuah ayat atau di akhir suatu ayat, maka kita boleh berhenti atau boleh berwakaf pada waqaf mamnu' ini, seperti itu. Jadi ini kita boleh berwakaf di sini. Walaupun ada tanda wakaf dilarang berhenti, tapi boleh berwakaf di sini karena ini di akhir suatu ayat, seperti itu. Sekarang kita ulang bersama-sama lagi dari awal. Innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Sadaqallahul azim.